bidadari cantik atau apapun juga. Ya, tidak ada seperti itu. Kemudian bidadari, ya kasihan dong. Perempuan haknya apa? Bidadari kan hanya untuk laki-laki. Untung dong laki-laki yang taat dan saleh. Bagaimana perempuan? Ya, tetapi sudah itu kepercayaan orang lain. Yang kita lakukan adalah kata-kata Yesus ini. Perhatikan baik-baik, kalimat ini sangat menentukan apa yang akan kita bicarakan nanti. Dari kata-kata Yesus itu jelas pasangan suami istri di dunia ini berbeda. Cara hidup, cara kita ngerti tentang suami istri ini berbeda. Karena apa? Ketika kematian, kita beralih kepada hidup seperti malaikat. Itu kan kata-kata Tuhan Yesus tadi ya. Tidak ada kawin-mawin, karena orang itu hidup seperti malaikat. Nah, kalau gitu, hidup malaikat itu bagaimana? Nah, mari kita lihat sedikit ya. Malaikat itu ciptaan Tuhan yang murni rohani. Tidak ada fisiknya. Tidak terbatas oleh tubuh. Dia tidak mempunyai organ tubuh. Kalau kita membutuhkan tubuh untuk mengetahui sesuatu, untuk bisa bergerak, untuk bisa bertindak, malaikat itu makhluk rohani tanpa tubuh. Diciptakan dengan pengetahuan tentang Allah, sehingga cukup bagi mereka untuk memutuskan memilih untuk taat kepada Tuhan atau tidak. Ini kata-kata dari Santo Thomas Aquinas. Nah, karena malaikat itu adalah murni makhluk spiritual, maka perbedaan antara satu dengan yang lain itu terletak pada tingkat spiritualitas. Jadi malaikat itu ada banyak-banyak personnya, tetapi bukan person dengan fisik, tetapi person dengan identitas gitu. Seperti Mikael, Gabriel, Rafael, itu tingkatannya lebih tinggi dari malaikat yang lain. Pada waktu para malaikat diciptakan oleh Tuhan, mereka diciptakan itu betul-betul dengan identitas yang berbeda satu sama lain. Maka kita lihat di surga hanya ada malaikat yang baik, sedangkan setan atau the fallen angel, malaikat yang jatuh itu tidak ada di surga tapi di neraka. Ini ajarannya berdasarkan kitab suci ini. Sebab pada saat Allah menciptakan malaikat, Dia memberikan kesempatan kepada mereka memilih untuk taat padanya atau tidak. Dan Lucifer diciptakan sebagai malaikat yang elok rupa, yang ganteng, yang tampan, menjadi sombong dan menolak untuk taat kepada Tuhan. Itu bisa dibaca dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14 dan Yehezkiel 28 14 sampai 17. Nah, silakan dibaca di sana nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan manusia? Kodrat kita manusia atau esensi hakikat kita manusia terdiri dari tubuh, materi, dan jiwa spiritual. Dan kematian itu membuat kita bertransformasi. Bentuk material akan menjadi abu karena tercipta dari abu kembali menjadi abu, tetapi kita mempunyai jiwa yang abadi. Ya. Kendati bentuk material menjadi abu itu ada juga dimensi kebangkitan tubuh rohani atau glorious body. Dan itu dalam 1 Korintus bab 15 ayat 35 sampai 54. Rasul Paulus dibilang gini, dengan kamu jangan pikir kamu mati kremasi terus habis begitu saja. Kita memahami, kita meyakini, kita mempercayai kebangkitan tubuh. Nah, bagaimana tubuh itu bangkit kalau dia sudah jadi abu? Nah, itu lewat 1 Korintus 15, Rasul Paulus kasih penjelasan seperti benih. Ya. Benih itu kalau kamu tanam dia ke dalam tanah, dia akan hancur benih itu kan. Tetapi bibit itu dia akan hancur, tetapi dia akan menumbuhkan tunas yang baru. Tunas itu beda dengan benihnya. Benihnya itu hancur jadi abu, tetapi ada tunas. Itu body. Nah, tubuh kita menjadi abu, tetapi ada glorious body, tubuh rohani. Itulah seperti benih yang tumbuh. Jadi ada kebangkitan. Bahkan secara tubuh, yaitu tubuh rohani. Ya. Dalam arti ini, manusia mempunyai
sifat seperti malaikat, mempunyai jenis, bukan sifat, tapi jenis hidup itu seperti malaikat. Gitu. Maka, ya, suami dan istri bisa bertemu di surga. Nah, ini berarti Bapak saya punya pengharapan betul ini. Dia bisa bertemu di surga, tetapi tidak berstatus sebagai suami istri lagi dikala mereka hidup di dunia. Nah, ini menyedihkan ini. Saya sangat yakin, Bapak saya membayangkan bahwa dia mengenal wajah mama saya, ya mama saya namanya Elizabeth. Pasti dia mengenal saudari Elizabeth, ibu Elizabeth, istriku Elizabeth itu di surga seperti wajahnya di dunia ini. Tetapi itu harus diabstraksikan, sebab tidak ada bentuk materi yang memberikan pengenalan secara fisik lagi. Tidak ada. Bahwa jiwa-jiwa bersekutu dalam surga, yes. Tetapi bukan sebagai suami istri seperti yang dijalani di dunia ini. Gitu. Nah, kita lihat dari perspektif janji nikah. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari, mungkin sudah lama, tapi ingatlah bahwa janji nikahmu itu hanya berlaku sampai maut memisahkan kita. Saya bicara sedikit tentang ini ya. Sampai maut memisahkan kita. Janji nikah hanya berlaku sampai salah satu meninggal. Atau dua-duanya meninggal. Setelah itu, tidak. Kenapa? Kenapa sampai begitu? Kok gereja itu secara teganya begitu sih? Ya, sakramen ya. Sakramen itu, 7 sakramen dalam gereja itu bertujuan membantu kita, dia sarana membantu kita untuk dekat dengan Tuhan, dengan Kristus sampai maut tiba. Dalam pengudusan diri satu sama lain dan tanggung jawab terhadap anak. Oleh karena itu, sebagai imam, saya itu hanya menghayati imamat saya di dunia. Ya. Karena sakramen ini membantu saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Sakramen ini sarana untuk pengudusan diri saya. Kadang-kadang umat berpikir, ya tapi kan sampai di surga nanti ya, romo dan uskup itu duduk di samping kiri kanan. Itu gambaran dari orang tua yang Yakobus dan Andreas ya, kalau nggak salah ya. Tidak. Ini adalah persekutuan jiwa-jiwa yang tidak lagi melihat perbedaan ketika kita hidup di dalam dunia. Ada yang kardinal, ada yang paus, ada yang, semua gimana? Ya semua bersatu dalam persekutuan tanpa ada perbedaan. Karena sakramen itu sarana pengudusan diri dan tanggung jawab, apalagi perkawinan. Maka di surga kita tidak memerlukan lagi sakramen. Karena kita sudah berjumpa dengan Kristus sendiri gitu. Dan perjumpaan itu kan ada di dalam semacam satu persekutuan yang lebih abadi, yang lebih perfect ya, sempurna gitu. Untuk apa kita membutuhkan tanda-tanda fisik? Tidak perlu. Ya. Simbol-simbol tidak ada lagi. Orang bilang beatific vision, melihat dari wajah ke wajah gitu. Itu kata-kata Paulus dalam tulisannya. Kita tidak memerlukan lagi itu. Sakramen itu means, cara ya, untuk mencapai tujuan. Tapi kalau kita sudah sampai tujuan, kita tidak membutuhkan lagi sarana itu. Dengan demikian, pasangan suami istri tidak memerlukan lagi perkawinan di surga. Perkawinan itu hanya membantu suami istri untuk menghayati cinta dan tanggung jawab mereka selama di dunia. Di surga tidak dibutuhkan lagi sakramen perkawinan. Bukan hanya soal fisik tubuh, ya, seperti bidadari-bidadari tadi itu, bukan. Tetapi persekutuan itu, ya, pria dan istri saling melengkapi, menyempurnakan satu sama lain, sudah selesai di dunia ini karena ketika masuk di surga, semua orang punya kemampuan yang sama.
Kalau begitu, maka sekarang bagaimana sih surga itu sebenarnya? Apa itu sebenarnya surga yang kita ngomongin ini? Nah, ada beberapa pengertian di mana mesti kita saling luruskan dulu. Ya. Saya mengutip dari ajaran gereja ya, dalam 1 Korintus bab 2 ayat 9. Apa itu surga? Paulus mengatakan dengan sangat jelas, surga adalah apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itulah surga. Jadi surga itu ternyata apa sih? Bentuk apa? Pesta, perjamuan, apa sebenarnya? Mari kita lihat. Ibu Bapak sekalian, sebenarnya boleh kita katakan ya, kita harus merumuskan begini. Surga itu adalah sebuah tempat dan keadaan. Jangan pisahkan tempat saja tanpa keadaan. Nah, tapi lebih kepada keadaan sebenarnya. Keadaan dari kesempurnaan, kebahagiaan supernatural atau ilahi, kesempurnaan ilahi yang diperoleh dari penglihatan yang langsung kepada Tuhan. 1 Yohanes bab 3 ayat 2. Dia memberikan petunjuk tentang surga ini. Dan kasih Allah yang sempurna itu berhubungan dengan penglihatan tersebut. Maka surga itu memang boleh disebut sebuah kesempurnaan dalam sebuah keadaan gitu. Ya, boleh kita tambahkan tempat juga begitu. Karena ya, tapi bisa kita pastikan bahwa surga itu dia pasti tidak ada di dunia ini. Sebagai sebuah tempat, dia tidak ada di dunia ini. Dia melampaui dunia ini. Karena disebut Yesus naik ke surga. Ya, naik itu kan terangkat, naik itu kan berarti dia ada di atas kita, di atas dunia. Yang jelas, dia tidak ada dalam batas-batas dunia ini, tapi di sanalah para malaikat dan seluruh penghuni surga itu berada. Oke? Nah, itu saya bilang begitu karena kenyataannya Yesus terangkat naik ke surga. Baca dalam Markus bab 16 ayat 19 atau Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11 ketika dia terangkat ke surga. Selanjutnya kita ketahui Bunda Maria tubuh dan jiwanya diangkat ke surga oleh karena jasa Kristus putranya. Maka kita mengetahui surga itu, makanya saya bilang mau tidak mau kita sebut sebagai tempat juga gitu. Di samping surga itu sebuah keadaan atau kondisi, dia juga sebuah tempat. Walaupun kita manusia tidak mengetahui sebenarnya di mana tuh alamatnya, di mana tuh dia berada. Kita hanya bilang saja dia di atas gitu. Pada akhir dunia nanti akan terjadi kebangkitan badan di mana semua orang yang telah meninggal menerima kembali tubuh mereka dan akan diadili di penghakiman terakhir. Ya, itu tentang surga. Nah, dalam Katekismus Gereja Katolik KGK itu menjelaskan surga itu begini. Orang yang mati dalam rahmat dan persahabatan dengan Allah disucikan sepenuhnya akan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Maka serupa dengan Allah untuk selama-lamanya, mereka itu serupa dengan Allah karena mereka melihat dia di dalam keadaannya yang sebenarnya, seperti kata 1 Yohanes tadi, dan juga dari memandang dari wajah ke wajah, muka ke muka. Ya, beatific vision. Saya sudah bilang tadi ya, dalam 1024, Katekismus itu dikatakan kehidupan sempurna bersama Tritunggal Maha Kudus ini berarti sebuah persekutuan kehidupan cinta ya, bersama Maria, para malaikat, orang kudus, itulah dinamakan surga. Surga tujuan terakhir dan pemenuhan kerinduan terdalam manusia, dia merupakan keadaan berbahagia yang tertinggi dan definitif. Ya. Nah, di dalam nomor 1027 itu juga diberikan penjelasan misteri persekutuan ini menguasai setiap pengertian dan gambaran. Kita ini ya, karena kita hidup dalam ruang dan waktu sekarang ini, kita memerlukan gambaran-gambaran gitu. Tetapi nanti ketika hidup dalam dunia,
surgawi itu melampaui pengertian dan gambaran gitu. Tidak ada lagi gambaran-gambaran indrawi. Kitab suci berbicara kepada kita mengenai itu dalam gambar-gambar, ya. Ya, memang harus berbicara karena kita hidup dalam ruang dan waktu. Jadi harus dijelaskan di dalam bentuk-bentuk perumpamaan, gambar-gambar seperti kehidupan terang, perdamaian, perjamuan, pernikahan yang meriah, anggur kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, dan Firdaus. Ya, itu kata-kata yang semua mengarah ke surga nih ya. Dan sekali lagi ya, kehidupan, terang, perdamaian, perjamuan, pernikahan yang meriah, anggur, kerajaan, rumah Bapa, Yerusalem surgawi, Firdaus, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu disediakan Allah untuk mereka yang kasih Dia. Itulah surga, menurut rumusan Rasul Paulus. Nah, ini sambil diulangi, tapi mohon perhatikan catatan saya ini. Taman Eden dalam kitab suci itu tidak sama dengan surga. Walaupun memang lokasi Taman Eden itu tidak secara persis dijelaskan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Ya. Kita tidak tahu Taman Eden yang Adam dan Hawa kemudian itu di Taman Eden itu kita tidak tahu. Pada kitab Kejadian, ya, disebutkan sungai yang terbagi menjadi 4 cabang sungai. Maka para ahli kitab suci memperkirakan Taman Eden itu terletak di sekitar Mesopotamia. Sekarang itu Irak, daerah Irak itu. Yang udah porak-poranda itu dulu tuh gambaran Taman Eden itu letaknya di sana. Berarti Taman Eden ini bukan surga. Oke? Nah, mohon kita perhatikan ini ya. Kalau gitu apakah Firdaus sama dengan surga? Firdaus yang dijanjikan oleh Yesus kepada pencuri yang bertobat yang disalibkan di sisinya itu tidak sama dengan Taman Eden dan juga tidak sama dengan surga. Firdaus itu lain lagi. Firdaus di sini adalah berupa pandangan, ini lebih abstrak. Firdaus itu adalah pandangan kepada Tuhan, the vision of God yang diberikan Yesus kepada jiwa orang-orang baik yang berada di pangkuan Bapa Abraham. Itu Firdaus. Jadi orang yang itu langsung bertobat mengungkapkan imannya langsung masuk surga. Salah. Itu bukan surga, itu Firdaus. Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Firdaus bukan surga. Maka si pencuri yang bertobat itu, dia dijanjikan Yesus menerima karunia vision of God. Ya. Bersama-sama dengan jiwa-jiwa yang menantikan kedatangan Yesus, yaitu para orang benar yang telah meninggal sebelum Kristus. Berarti apa yang Yesus bilang? Sebelum Yesus naik ke surga, surga itu tertutup. Bagaimana jiwa-jiwa orang yang baik? Semua itu berada dalam keadaan yang disebut tadi limbo, dalam pangkuan Abraham itu orang-orang baik. Sampai surga dibuka oleh Yesus, lalu semua jiwa yang layak itu bersekutu di dalam kerajaan surga. Limbo of the just tadi itu adalah tempat orang-orang yang berada dalam pangkuan Bapa Abraham. Sampai Yesus menyempurnakan kehidupan di dunia, lalu masuk ke surga, surga itu terbuka untuk setiap orang ya, yang berkenan bagi Tuhan. Nah, kembali lagi. Jadi sebenarnya bagaimana sih bentuk hubungan suami istri di surga? Bagaimana sebenarnya bentuk hubungan suami istri di surga? Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya sudah cek jawaban kemana-mana. Kita tidak pernah tahu secara persis. Karena Yesus hanya mengatakan mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan. Dan hidup mereka sebagaimana layaknya para malaikat. Oleh karena itu suami istri, yang jelas
tidak dapat melakukan hubungan jasmani karena persatuan dan kebahagiaan jiwa itu lebih utama daripada kebahagiaan badani. Apa yang Anda lakukan di dunia ini, berhenti di dunia ini, ya. Makanya disinilah keanehan bila kita menggambarkan bahwa ada bidadari yang melayani satu pria 77 bidadari atau berapa gitu. Itu tuh agak aneh sekali gitu ya. Itu bukan ajaran kita. Ya. Tidak ada kebahagiaan duniawi lagi karena kebahagiaan jiwa, kebahagiaan itu lebih sempurna, lebih utuh. Oke? Kalau begitu apa arti firman Yesus dalam Matius bab 19 ayat 6? Boleh Pak Zuhendar baca, Pak Hendar atau Pak siapa gitu yang baca Matius bab 19 ayat 6 aja. Kodrat dari sakramen perkawinan menggambarkan pernikahan kudus antara Kristus dengan gerejanya. Maka hubungan suami istri yang terikat di dunia tidaklah diceraikan oleh Allah dalam kematian, tetapi justru diangkat derajatnya, sehingga setiap individu mengalami persatuan abadi dengan Allah. Persatuan abadi dengan Allah di surga ini adalah sempurna dan abadi. Jauh lebih indah dari persatuan suami istri di dunia ini. Jadi kita lihat bahwa perkawinan di dunia ini tidak diputus sebenarnya, ya. Tidak diceraikan oleh kematian. Maut itu memisahkan saja, tapi tidak diceraikan, tetapi diangkat, gitu ya, dalam persatuan yang abadi. Nah, di titik ini sebenarnya inti pembicaraan kita tuh ini nih. Inti pembicaraan kita tuh ini. Persatuan suami dan istri, keindahan cinta, pergumulan tentang pengorbanan, itu semua memperoleh arti yang sempurna ketika kita bersekutu dengan Allah di surga. Dan itu finish, selesai. Nggak ada lagi yang perlu dicari. Semua sudah sempurna di dalamnya. Tidak perlu lagi pribadi yang satu, tidak perlu lagi gender ya, laki perempuan, tidak ada. Semua itu ada dalam sebuah kesempurnaan. Persekutuan yang sempurna. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana dengan nasib pasangan yang terpisah, ya? Yang satu masuk surga, yang lain masuk neraka. Aduh, ini mohon maaf Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mau tidak mau, kita harus mengatakan bahwa ini sudah tadi. Kita harus mengatakan bahwa bila satu pasangan masuk ke neraka, satu ke surga, maka kita tidak bisa menyatukan lagi, tidak ada lagi persekutuan. Kenapa? Neraka itu adalah keadaan pengucilan diri secara definitif dengan Allah dan para kudus. Kan surga itu persekutuan. Dalam Katekismus Gereja Katolik 1034, dia bilang, Yesus beberapa kali berbicara tentang Gehenna, api yang tidak terpadamkan, yang ditentukan oleh mereka yang sampai akhir hidupnya menolak untuk percaya dan menolak untuk bertobat. Tempat jiwa dan badan sekaligus dapat lenyap. Itulah neraka. Dengan pedas Yesus menyampaikan dia akan menyuruh malaikat-malaikatnya yang akan mengumpulkan semua orang yang telah menyesatkan orang lain, yang telah melanggar perintah Allah, dan mencampakkan mereka ke dapur api. Di sanalah terdapat ratapan dan kertak gigi. Ini firman Tuhan sungguh-sungguh loh. Dia akan mengucapkan keputusan pengutukan, nyala daripadaku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal. Jadi neraka digambarkan sebagai api gitu. Dan neraka itu berlangsung selama-lamanya. Jika orang-orang yang mati dalam keadaan dosa berat masuk langsung sesudah kematian ke dunia orang mati, di mana mereka mengalami siksa neraka atau api abadi, maka penderitaan neraka yang paling buruk adalah perpisahan abadi dengan Allah.
Sumber kebahagiaan adalah persekutuan dengan Allah. Ketika terpisah, itulah penyiksaan yang abadi. Hanya di dalam Dia manusia dapat menemukan kehidupan kebahagiaan, hanya di dalam Allah. Karena untuk itulah Ia diciptakan dan untuk itulah Ia merindukan. Dalam ini masih katekismus ya. Pernyataan kitab suci dan ajaran gereja mengenai neraka itu sebenarnya adalah sebuah peringatan supaya kita mempergunakan kebebasan kamu hidup di dunia ini bertanggung jawab dalam hubungan sebagai suami dan istri. Semua itu merupakan himbauan yang mendesak supaya bertobat. Maka harus bertobat, masuklah melalui pintu yang sesak, karena lebarlah pintu, luaslah jalan menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya. Jadi ini sebenarnya sebuah anjuran pertobatan, karena neraka itu ya pasti itu keterpisahan itu adalah penderitaan. Karena kita tidak mengetahui hari maupun jamnya kita meninggal, anjuran Tuhan berjaga terus-menerus agar setelah mengakhiri perjalanan hidup di dunia hanya satu kali saja, kita bersama dengannya memasuki pesta pernikahan dan pantas digolongkan pada mereka yang diberkati, dan supaya janganlah kita seperti hamba yang jahat dan malas, diperintahkan enyah ke dalam api yang kekal, ke dalam kegelapan di luar tempat ratapan dan kertakan gigi. Ini Lumen Gentium nomor 48. Kata-kata dari konstitusi yang dihasilkan Konsili Vatikan II ini sebenarnya itu imbauan itu tentang betapa jahatnya neraka itu, betapa beratnya, berapa tersiksanya neraka itu, maka kita harus bertobat. Gitu. Dalam perayaan Ekaristi dalam doa harian, gereja senantiasa mohon belas kasih Allah, jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ingat pada malam Paskah kita selalu berdoa untuk orang-orang ateis, gitu-gitu. Supaya bersekutu. Gitu. Terimalah dengan rela persembahan umat-Mu, bimbinglah jalan hidup kami dan selamatkan kami dari hukuman abadi yaitu neraka, agar tetap menjadi umat kesayangan. Itu doa syukur agung ya dari Missale Romanum. Jadi gereja sendiri ya neraka itu lebih bukan menakut-nakutkan umat, tetapi supaya memperingatkan supaya bertobat gitu. Ya. Ingat, tidak ada seorang pun yang ditentukan lebih dahulu oleh Tuhan. Oh, kamu ini masuk neraka. Tidak bisa. Hanya pengingkaran secara sukarela terhadap Tuhan. Artinya kamu melakukan dosa berat, di mana orang bertahan sampai akhir tidak mau percaya juga. Itulah akibat perbuatannya. Tapi tidak ditentukan oleh Tuhan sebelumnya, gitu. Ini yang paham predestinasi itu loh. Oke? Kalau demikian gambaran neraka, maka bagaimana nasib pasangan yang terpisah? Kesimpulannya, yang satu masuk surga dan yang lain masuk neraka. Selamanya tidak akan dapat bersatu lagi. Karena surga itu definitif, api neraka itu definitif. Keadaan yang cair adalah ketika salah satu masuk ke purgatorium, api pencucian. Itu ada kemungkinan peralihan. Tetapi bila sudah di surga, pasti tetap surga, neraka, pasti tetap neraka. Oke? Setelah kebangkitan badan di akhir zaman, bagi yang mereka berada di neraka, jiwa dan badannya. Bagi yang di surga, ia berada di surga, jiwa dan badannya. Jiwa mereka tidak akan tertukar satu sama lain, maupun bersatu di satu tubuh, mengingat persatuan jiwa dan badan adalah menjadi kodrat manusia unik yang tidak dapat ditukar atau digabungkan. Karena itu tidak mungkin akan tertukar. Neraka itu adalah keterpisahan abadi dengan Tuhan, dan surga adalah persatuan abadi dengan Tuhan, maka neraka dan surga tidak mungkin terseberangi. Dengan demikian jiwa dan badan dari manusia A tidak dapat mungkin bersatu dengan jiwa dan badan dari manusia B. Jika yang satu berada di surga dan yang lain ada di neraka, tidak akan bisa ketemu lagi. Oke? Jadi usahakan supaya dua-dua masuk surga. Saya kira nanti bagian terakhir ini refleksi penutup nanti saya sampaikan setelah kita coba tanya jawab dulu. Saya kira coba sampai sedemikian dulu.
ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Romo, penjelasannya sangat mendetail sampai ke neraka sama surga. Berarti terjawab ya Bapak Ibu, Bro and Sis, bahwa suami istri kita tetap ketemu di surga, tetapi tidak berstatus sebagai suami istri seperti di dunia ini. Bapak Ibu, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pertanyaan. Mungkin ada yang ketik di kolom chat kalau mau bertanya, atau silakan raise hand, nanti akan dibuka oleh panitia. Ini ada pertanyaan dari Pak Gunawan. Silakan Izin dibaca Ibu Eli. Ya. Silakan dibaca Bu Eli. Ya, pertanyaan dari Pak Gunawan Cahyadi. Izin tanya, Pastor, apa kalau saya berhasil masuk surga, saya bisa bertemu dengan orang tua dan saudara-saudara inti serta kenalan-kenalan saya seperti di dunia? Itu yang ke-1. Apa dijawab dulu ini ya, Mo? Satu-satu aja. Bisa saja seperti bisa bersatu dengan istri. Cuma sudah ada di dalam persekutuan umat bahagia, jiwa-jiwa abadi. Jadi tidak ada pengenalan seperti dari fisik lagi, tapi kita punya pengetahuan yang lebih intens, lebih menyeluruh gitu. Jadi kategori keluarga direlativir, istri direlativir, orang tua direlativir, anak direlativir, dan itu menjadi jiwa-jiwa semua. Ya, karena di sana hanya ada kesamaan antara seluruh jiwa yang bersekutu itu. Berarti tidak saling kenal, Pastor. Kita mengenal tapi bukan dalam perspektif seperti Mesiang itu bodinya sedemikian, pinggangnya kecil, dia seksi. Bukan seperti itu lagi Mesiang. Atau mungkin di surga mungkin Mesiang lebih seksi lagi, suaminya lagi nunggu-nunggu, waduh, apa datang dengan tarian-tarian. Tidak seperti itu, tidak. Jadi jiwa gimana sih ya? Mungkin kita jelaskan bagaimana. Ini memang saya tahu bagian ini agak sulit karena kita masuk pada yang namanya proses abstraksi. Kita kan hidup lekat dengan identifikasi berdasarkan pengenalan indrawi. Tetapi bagaimana kita menggambarkan surga, kita harus masuk dalam proses abstraksi di mana kita melihat persekutuan jiwa-jiwa itu seperti dalam sebuah terang cahaya yang tidak perlu diurai dan dijelaskan. Tetapi disitulah pengetahuan sempurna, saling mengenal dengan sempurna. Ya, begitu. Begitu, saya hanya bisa jawab begitu, kira-kira. Ya, terjawab ya Pak Gunawan. Ini Semoga. pertanyaan kedua. Apakah semua roh yang menanti di surga dapat ditampung di pangkuan Abraham? Seberapa besar pinggang panggul Abraham? Ini pertanyaannya agak lucu, Romo. Iya. Nah, Pak Gun, saya sendiri belum bertemu Abraham. Saya nggak tahu ukuran lutut dia seberapa besar, perut dia berapa besar, pangkuannya berapa besar. Tapi gini, limbo of the just itu adalah sebuah gambaran, kan Tuhan Yesus itulah Allah yang menjadi manusia dan dia datang ke dunia, lalu setelah semua misi keselamatan dia lakukan, dia kembali surga. Nah, di manakah jiwa orang-orang baik yang ada sebelum Tuhan Yesus? Karena surga terbuka tuh ketika Tuhan Yesus ya naik ke surga. Nah, jiwa-jiwa itu dipercaya ada di dalam limbo of the just tadi. Di mana Abraham sebagai bapak bangsa itu ada di situ. Nah, nanti Yesus membuka surga, baru peralihan itu terjadi. Perhatikan, sementara saya terangkan ini, saya pakai kategori-kategori manusiawi tentang waktu dan tempat. Tapi inilah yang sulit untuk kita hindarkan.
Karena kita manusia selalu berbicara dalam perspektif ruang dan waktu. Maka tentang seberapa besar pangkuan Abraham, ya coba kita relatifir lagi. Orang memangku, orang merangkul itu berarti berada dalam persekutuan. Jadi pangkuan Abraham berarti dia berada dalam persekutuan dengan Abraham. Mungkin begitu. Supaya jangan terlalu fisik. Ya, betul. Selanjutnya, ya silakan Bu. Romo, saya mau tanya, apakah nanti kalau sudah dipanggil Tuhan, misalnya dua-dua dipanggil Tuhan, suami istri, bisa kenal satu sama yang lain? Itu yang saya bilang. Itu. Pengenalan kita bukan lagi berdasarkan ukuran body, nama, kulit, mata, atau segala sesuatu yang lain-lain itu. Pengenalan kita adalah pengenalan pengertian, pemahaman jiwa ke jiwa gitu. Dan itu pengenalan yang jauh lebih sempurna. Karena tubuh kita, ya, kita mengenal pasangan kita dari wajahnya seperti yang ada di KTP identitasnya. Tetapi tubuh kita bisa menyembunyikan ya, hal yang lain gitu, yang Anda tidak tahu. Ya, cerita tentang kehidupan misalnya seorang suami di luar sana, Anda tidak tahu sebagai istri. Sebesar pengetahuan apapun, tetap ada misteri-misteri yang tidak diungkapkan karena tubuh bisa menyembunyikan. Tetapi dalam di kehidupan surgawi tidak ada rahasia-rahasia itu lagi. Tubuh tidak ada fungsi, tubuh sudah tidak ada. Jiwa itu mengenal dengan 100%. Maka jiwa ini bisa mengenal bahwa engkau adalah suamiku, engkau adalah istriku. Oh, bisa tahu ya? Tahu ya? Kenapa? Tahu, kalau itu suami saya bisa tahu saya nggak? Iya, bisa tahu. Bisa tahu, tapi tahu untuk apa? Ya, tahu aja kalau itu istrinya gitu, saya tahu tuh suami saya gitu, tahu nggak Romo? Kamu tahu sebagai bagian dari kesempurnaan pengetahuan yang pernah hidup di dunia, tetapi tahu untuk apa? Tidak ada gunanya pengetahuan itu. Nggak bisa ngomong ya Romo? Nggak bisa. Nggak perlu ngomong sebab jiwa dengan jiwa tidak perlu ngomong. Jiwa dan jiwa itu sudah saling tahu satu sama lain. Oh gitu, Sudah nggak bisa. sempurna. Ngomong untuk apa? Ngomong itu karena kita manusia butuh menerangkan diri kita, kebutuhan kita. Di surga, nggak ada lagi komunikasi ngomong dalam bahasa ini, bahasa cungkoban, nggak ada. Itu semua adalah persekutuan kasih hidup dalam terang di mana semua udah jelas satu sama lain. Mungkin ada yang lain yang bisa menerangkan lebih konkret. Silakan. Gitu. Terima kasih Romo. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa ya, diam-diaman aja ya. Nah, ini juga susah. Saya menjawab iya juga salah gitu. Kenapa? Loh, justru di dalam kehidupan surgawi itu di dalam diam itu semua orang saling tahu. Pengetahuan kita sempurna. Tidak perlu lagi kita tidak memerlukan bahasa. Kalau yang disebut sebagai gambaran, di situ para malaikat memuji Tuhan, kita semua bersekutu bersama dengan pujian-pujian dari malaikat. Ya, itu ungkapan tentang kemuliaan. Kemuliaan bagi Tuhan gitu. Tetapi intinya ya, Ibu Sian tidak memerlukan penjelasan apa-apa. Dan Ibu Sian tidak memerlukan suamimu, ya bukan memerlukan ya. Maksudnya apa ya? Gimana ya? Bukan memerlukan, tapi kita ya hanya ada bersama dengan Allah. Jadi manusia-manusia ini ya semua sama. Manusia-manusia yang bersekutu. Pastor, Ya. Pastor, berarti kalau
kita masuk surga, misalnya Pak Hendar masuk neraka nih, misalnya ya, misalnya. Nggak enak ya Pak Hendar. Terus saya minta sama Tuhan, saya minta, kan kasihan saya sama Pak Hendar gitu. Bisa nggak tuh bantu itu teman saya supaya masuk surga gitu? Nggak bisa ya Pastor ya? Nggak bisa. Dia, menurut ajaran gereja Katolik, kemungkinan itu masih ada di api pencucian. Oh, tapi kalau sudah masuk ke yang tempat abadi, surga atau neraka udah nggak bisa ya Pastor ya? Tidak bisa. Surga hanya di surga, neraka hanya bisa neraka. Nggak bisa keluar dari situ lagi. Oh, seumur hidup ya Romo. Oi, selama-lamanya. Udah Jiwa mati, abadi. udah mati. Selama-lamanya. Api pencucian 40 hari. Oh enggak, api pencucian itu bisa lebih dari 40 hari dong. Tergantung siapa? Tergantung Tuhan gitu. Ya, tergantung Tuhan dan Tergantung selalu doa kita diajarkan. ya Romo. Ya, selalu Tergantung kita diajarkan doanya ya. tentang doa-doa dari gereja pesiara. Kita Oh. orang yang hidup, makanya selalu ada intensi-intensi misa itu. Ya. Mohon agar Tuhan memberikan kediaman abadi bagi Bapak Arnoldo Sugiopranolo, gitu-gitu itu kemungkinan supaya ada di api pencucian dialihkan ke surga. Oh. Intensi arwah itu selalu seperti itu. Berarti harus ada kata-kata bebaskan dari api pencucian gitu ya Pastor ya? Tidak wajib. Dengan sendirinya kita sudah tahu bahwa intensi itu tujuannya untuk mengalihkan. Sebab kalau orang masuk neraka, tidak ada lagi kemungkinan untuk masuk ke api pencucian atau ke surga. Ya, jadi karena surga itu keadaan definitif, neraka keadaan definitif. Keadaan antara itulah purgatorium yang api pencucian itu. Ya. Selama 40 hari itu arwahnya di mana Romo? Ya, ini pertanyaan ini juga saya agak garuk kepala juga untuk jawab. Kan kita doa terus selama 40 hari kan kita doain jiwa-jiwa yang sudah meninggal Romo. Terus saya mau tahu itu jiwa-jiwa selama 40 hari dia ada di mana? Loh, jangan 40 hari doang dong, katanya selamanya kita harus doain. Iya, Iya. selamanya. Iya, jadi dalam tradisi gereja itu ada peringatan-peringatan ya, 7 hari, 40 hari, Ya. 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu menunjukkan sebuah cinta yang tidak pernah lekang dimakan, bahkan kematian pun tak dapat memisahkan kita dari orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi doa kita itu ya tidak jelas dalam keadaan arwah itu berada di mana. Kita hanya tahu saja masuk ke alam keabadian. Masuk ke dalam ke alam keabadian di jenis yang mana kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kita hanya berdoa saja dengan terpisahnya tubuh dan jiwanya, ya. Ia memasuki kehidupan yang abadi. Apakah hari itu juga masuk surga? Itu kuasa Tuhan. Apakah jiwanya masih berada di limbo? Ya, itu adalah kuasa Tuhan. Atau kan jiwanya harus nyangkut dulu di api pencucian? Itu kuasa Tuhan. Kita nggak tahu. Gitu. Jadi mohon maaf Ibu Sian, saya nggak tahu. Ini Pastor mohon harap maklum, ini persatuan janda-janda pengen tahu suami. Iya, soalnya pengen tahu Romo, itu suami saya sekarang ada di mana gitu loh. Ya. Jangankan Ibu Sian, saya jangankan Mesian, saya juga selalu pengen tahu papa dan mama saya itu ada di mana. Tapi itulah yang terbaik ketika kita bertanya adalah saat itu kita berdoa selalu, gitu. Dan doa kita selalu adalah yang terbaik. Sama Romo saja dengan katanya kalau kita doa rosario setiap hari nggak menolong ya Romo, menolong nggak? menolong di mana? Menolong tidak menolong, laksanakan imanmu sebagai sebuah kebenaran. Percaya bahwa doa dari hamba Tuhan yang sederhana apapun didengarkan oleh Tuhan kalau keluar dari hati yang tulus. Oh. Menolong dan tidak itu Tuhan yang punya kuasa, tidak ada manusia yang bisa menilai itu. Yang penting kita doa ya Pastor ya. Doa dari ketulusan hati. Ya.
Ya, ya. Doa dari orang yang benar tuh besar aja kuasanya. Amin. Betul, betul. Terima kasih Romo. Jangan Ya, lanjut lagi ada chat jelas lagi. ya. Ada chat lagi ya. Ibu-ibu udah jelas ya. Saya lanjutkan ini pertanyaannya tadi. Romo, mengapa neraka selalu dianggap jelek, buruk, dan ada di sebelah bawah, sedangkan surga selalu ada di atas dan dianggap baik, jadi impian orang-orang beriman? Ya udah jelas lah ini ya. Ya jelas dong. Siapa yang bilang neraka itu baik? Tuhan Yesus sendiri mengutuk neraka. Lalu pertanyaan lagi, ini juga sudah jelas perbedaan dianggap api pencucian berada di antara surga dan neraka. Iya udah pasti. Udah pasti. Lalu 3, 7, 40, 100, 1000 hari peringatan arwah itu apa bersifat alkitabiah? Ada ayat-ayatnya atau hanya berdasarkan kultur kebiasaan saja, Mo? Ya, itu kita sebut itu adalah tradisi gereja. Ya. Tradisi gereja. Intinya begini, ya kan manusia ini kan dia hidup dalam ruang dan waktu. Jadi ketika kita 7 hari, itu ada angka-angka dalam Alkitab juga yang punya simbol. 40 hari juga itu angka-angka dalam Alkitab yang punya simbol. Tetapi tidak ada ketentuan wajib dan eksak tentang itu harus 7, 40, 1 tahun dan lain-lain. Itu lebih praktek gereja di mana kita ingin secara tradisi itu menghidupkan ingatan kita akan orang yang meninggal, tetapi juga terutama menghidupi firman Tuhan akan hidup yang kekal. Gitu. Supaya kita tidak lupa bahwa kita ini manusia yang sementara bersiara, supaya kita diingatkan selalu untuk hidup yang kekal. Nah, jadi kalau kita kembali ke pembicaraan tentang suami istri saling mengenal atau tidak, itu sekali lagi saya jawab dengan pasti mengenal. Bapak saya pasti mengenal mama saya. Tapi pengenalan itu bukan lagi pengenalan seperti hidup di dunia. Ya, tapi pengenalan akan kasih Allah yang begitu sempurna sehingga identitas manusia di dunia itu lebur menjadi jiwa-jiwa keselamatan yang hidup dalam persekutuan bahagia di surga. Kira-kira begitu kalimatnya. Oke. Ada yang lain lagi? Sementara udah nggak ada lagi chatnya. Oke. Kalau nggak ada, saya boleh tanya sedikit apa? Silakan Pak. Oke. Saya agak sedikit bukan berbeda, artinya begini Pastor Halo ya. Iya. Saya kalau bicara selalu bukan saat ini aja, tapi beberapa kali saya bilang bahwa kita kalau bicara mengenai surga dan neraka itu agak sulit ya, karena tadi Pastor juga bilang kita semua tuh nggak bisa ngalamin kan Pastor ya. Gitu. Tapi yang saya sekarang agak sedikit terus terang ini sangat berat sekali gitu yang saya terima dari Pastor Halo ini. Hanya saya secara singkat, artinya secara sederhana sebagai kehidupan sehari-hari, surga dan neraka itu nggak perlu kita rasakan setelah kita wafat atau setelah meninggal. Karena surga dan neraka itu bisa kita rasakan pada saat kita menjalani kehidupan ini. Itu menurut saya, Pastor. Termasuk juga hubungan suami dan istri. Selama kita menjalani perkawinan ini, pasti kita mengalami hal yang bersifat si surga, ada juga yang menjadi terasa seperti neraka. Itu terjadi di suami istri. Gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga begitu, Pastor. Kapan kita terjadi neraka, kapan kita merasa menjadi ada ke surga, itu adalah tergantung dari sikap kita. Tergantung dari cara kita membawakan kehidupan kita. Yang paling gampang sekali adalah misalnya, Pastor, kalau seorang koruptor besar, hebat lah koruptor besar, dia mendapat suatu materi yang bukan main, gitu. Istrinya, anaknya semua menikmati materi itu. Pada saat itu mungkin mereka pakai tanda petik sudah merasakan adanya surga dunia, mungkin gitu kan. Tapi pada saat kasus itu terjadi menjadi satu kasus yang negatif, sehingga yang
aktornya itu di penjara dan lain sebagainya, keluarga juga jadi masalah, maka keluarga itu akan merasakan neraka dunia pada saat itu. Jadi maksud saya tuh surga dan neraka itu akan terjadi kehidupan sehari-hari. Nah sekarang dalam saya sendiri gitu, saya sama Ibu Erlin bisa aja terjadi suatu neraka atau suatu surga gitu. Tapi kalau kita sudah menjalani kehidupan sekian lama, gitu, artinya neraka dan dunia itu bisa diimbangi, gitu, sehingga kita dapat hidup dengan normal. Gitu. Nah yang paling gampang sekarang ini terjadi semua pastilah, termasuk juga Ibu Sian gitu kan. Saya misalnya sekarang saya punya cucu ya Pastor, selalu kalau siang kan kita tidur di tempat saya gitu. Jadi kalau dia lagi tidur gitu, saya lihat muka dia gitu, umur 3 tahun, lihat muka dia waktu dia tidur, rasanya tuh ada timbul satu perasaan surga yang terjadi. Karena timbul bahagia dan lain sebagainya. Itu nggak tahu dari mana gitu kan. Jadi yang tadi Pastor katakan tuh surga dan neraka tuh kita susah gitu, walaupun di Alkitabiah tadi dengan demikian sudah diuraikan demikian jelas sama Pastor, tapi memang kenyataannya agak sulit gitu kan. Tapi intinya saya cuma ambil intinya aja bahwa surga dunia menurut saya itu terjadi pada saat kita hidup. Yang kedua, kalau kita sudah meninggal yang Pastor bilang, surga itu terjadi tadi ada persekutuan kita dengan Allah gitu. Dan kita suami istri itu kita nggak akan ketemu atau ketemu pun bukan seperti kita ketemu pada saat di dunia ini. Sebaliknya neraka. Neraka sebaliknya dari surga tentunya. Jadi antara Alkitabiah itu dengan kehidupan sehari-hari sebetulnya bisa nyambung gitu. Teman yang satu kita alami langsung gitu. Yang kedua kita sulit mengalaminya gitu karena itu kita harus percaya dengan iman dalam hal ini. Kira-kira itu Pastor kesimpulan yang Pastor tadi katakan ke saya dan pengalaman kehidupan saya selama ini yang saya ambil kesimpulan pribadi gitu kan. Seperti ini yang singkatnya seperti ini. Jadi gampang banget kok. Kamu pada saat senang ya udah surga dunia lah. Tapi kamu ngelakuin hal yang kurang baik sehingga timbul masalah, yaitu kamu akan timbul neraka dunia yang kamu alami sendiri. Itu kira-kira yang bisa saya sharing, Pastor. Terima kasih. Wah, keren banget Pak Swendar. Iya benar sekali. Jadi saya sangat setuju. Sebenarnya surga sudah dimulai dari dunia kita. Neraka juga mulai dari dunia kita. Kan seringkali kalau pertengkaran suami istri, waduh neraka. Tapi kalau hidup surgawi di mana suami istri saling menyayangi satu sama lain, nah itu kan yang terjadi adalah kita kan dinamika gitu, surga neraka terjadi dua-dua terus. Tapi saya percaya di mana ada perdamaian, persaudaraan, penghormatan, itulah surga. Di mana ada permusuhan, di mana ada pertengkaran, pembunuhan, perang, itulah neraka. Di dunia ini, di dunia kita sekarang. Jadi baiklah kita menciptakan surga di dunia kita. Itu manusia punya kemampuan untuk menciptakan surga. Nilai-nilai surgawi itu manusia punya kemampuan untuk menciptakan. Bila kita sudah beralih kepada hidup kekal, itu definitif totally milik Tuhan. Tapi di dunia ini kita masih bisa menciptakan surga kita. Tapi kita juga punya potensi untuk mengalami neraka dunia. Saya sangat setuju apa yang Pak Hendar katakan tadi. Terima kasih. Ya. Silakan, Meli. Romo, saya mau tanya. Ya. Kalau misalnya saya doakan engkong saya misalnya. Engkong saya itu kan saya nggak tahu dia ada di mana. Mungkin dia di neraka kan, udah nggak mungkin pindah lagi. Tapi saya kan nggak tahu. Saya doain terus saya doain. Sampai kapan? Sampai seterusnya saya doain. Nah itu apakah doa saya itu jadi bukan kalau engkong saya udah nggak di purgatorium tapi di neraka, itu kan kayaknya doa saya itu gimana gitu. Jadi dialihkan ke mana gitu. Tidak. Bukan dialihkan kemana. Doa Elizabeth Makmur itu berguna untuk diri Elizabeth Makmur. Bahwa tujuan doanya itu ternyata salah tempat. Itu kita bilang itu kuasa Tuhan. Kita nggak tahu. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Tuhan melihat engkau berdoa dalam kesetiaanmu. Itu.
Bahkan engkau tidak tahu di mana dia berada, tetapi engkau dengan setia berdoa bagi engkaumu. Itu yang Tuhan lihat sebagai perbuatan iman dan kesetiaan. Jadi untuk saya dalam doa, ya kita boleh mengatakan tujuan doa kita begini, tapi selebihnya kita serahkan kepada kuasa Tuhan. Tetapi bila saya melakukan itu dengan rutin, dengan niat dan maksud yang baik untuk keselamatan jiwa engkau saya, mau di neraka atau mau di apapun, itu urusan Tuhan, tapi saya menyatakan ini sebagai bentuk kesetiaan saya. Itu berguna untuk diriku. Begitu. Ya, terima kasih Mo. Terima kasih. Selamat malam Romo Aroy. Mau nanya. Ya. Tadi Romo bilang ada jiwa-jiwa yang dalam pangkuan Abraham. Ya. Menunggu Yesus naik ke surga. Ya. Sedangkan setiap tahun sesudah di Paskah, kalau nggak salah 49 hari kemudian kan kita memperingati Yesus naik ke surga kan Mo? Ya. Ini berarti kan Yesus ini implisitnya zaman dulu apa kita menantikan akhir zaman Mo untuk Yesus ini? Pengertian kita menunggu ini. Iya, Pak Teddy, konsep limbo of the just itu berlangsung untuk dua kelompok. Satu, orang yang hidup sebelum zaman Yesus. Yang kedua, bayi-bayi yang tidak melakukan dosa tetapi sudah meninggal. Gitu. Itu mereka dipercaya masuk ke dalam limbo of the just. Gitu. Tetapi karena pertanyaannya begini, sebelum zaman Yesus itu ribuan tahun sebelumnya itu, masa orang-orang baik itu tidak masuk surga gitu. Sementara kita tahu Yesuslah yang membuka pintu surga. Gitu. Jadi sejak zaman Yesus, berarti sejak 2000 tahun lalu ya, dengan pintu surga terbuka, maka limbo of the just itu beralih. Gitu. Kalau untuk penantian nanti itu juga cuman gimana ya? Ini juga masih menjadi diskusi di antara para teolog tentang konsep limbo of the just ini. Ya, jadi ya secara umum kita boleh mengatakan saja bahwa perkataan limbo of the just itu adalah tempat lebih ditekankan kepada peralihan orang sebelum zaman Yesus dan setelah Yesus membuka pintu surga mereka beralih, dan juga jiwa-jiwa yang tidak berdosa tetapi tidak layak masuk, tidak cocok masuk ke api pencucian, gitu. Anak kecil misalnya, jiwa-jiwa murni, gitu, yang tidak berdosa. Jadi kira-kira gitu Pak Teddy. Saya hanya bisa jawab begitu. Mo, ada pertanyaan lagi Mo? Ya. Tadi Pak Gunawan tadi, limbo of the just itu ajaran tradisi gereja atau alkitabiah? Memang kita selalu katakanlah berpikir tentang ini alkitabiah atau tradisi gitu. Padahal tradisi yang diajarkan gereja itu sendiri yang berdasarkan Alkitab. Itu berdasarkan Alkitab. Justru kata limbo of the just itu muncul setelah didalami fakta Alkitab. Begitu. Jadi mau dibilang ini ajaran tradisi, ya Alkitab ya. Gereja nggak bisa ngarang-ngarang aja sendiri begitu, nggak bisa. Gereja harus ya berdasar pada kita. Jangan terlalu mencurigai juga seperti kaum, saya mohon maaf menyebut, tapi ada kalangan Protestan tertentu yang terlalu mencurigai yang namanya tradisi, lalu ini begitu dalam gereja Katolik, padahal banyak hal Alkitab sendiri adalah tradisi loh, jangan salah.
Alkitab itu sendiri tradisi kan? Muncul dari tradisi Yudaisme enggak? Benar enggak? Kenapa Alkitab bukan bahasa Arab? Kenapa Yesus tidak berbicara dalam bahasa Arab atau bahasa Cungko? Ya memang tradisi Yudaisme. Gitu. Pastor, satu lagi Pastor. Iya. Satu lagi saya kesimpulan, bukan kesimpulan lah. Saya menarik juga gitu, menarik kesimpulan yang sederhana tapi singkat. Boleh nggak Pastor ya? Kita tuh jangan untuk kita sendiri atau untuk orang tua atau siapapun lah. Kita jangan bukan mengharapkan, bukan mempertentangkan juga, tapi jangan mengatakan apakah kita ini akan masuk surga. Apakah kita tuh nanti masuk neraka? Apakah saudara kita tuh masuk neraka atau masuk surga? Menurut saya tuh saat ini pada saat kita ziarah di dunia ini, kita nggak usah lah bahas itu saat ini gitu. Tapi kalau kita ikutin ajaran dari ajaran kita, dari Alkitab kita, ikutinlah sebaik mungkin gitu. Hindarilah yang dilarang di Alkitab itu. Biarlah selebihnya kita serahkan kepada Allah Bapa kita di surga gitu. Berbuat baiklah gitu. Hindarilah hal-hal yang kurang baik dan lain sebagainya. Jangan kita mempertentangkan, aduh kita nanti masuk surga enggak ya? Kalau kita gini masuk neraka enggak ya? Sebaiknya enggak lah. Jalanin hidup kita apa adanya gitu. Tapi dengan yang tadi, dengan ajaran-ajaran atau dengan batasan-batasan yang ada di Alkitab kita dan lain sebagainya. Jadi dibikin sederhana supaya kita juga hidup kita kan mengalir begitu aja, Pastor. Kira-kira boleh nggak kita lakukan seperti itu, Pastor? Oh, begini. Kita lihat ya. Kebanyakan, ini menurut penelitian, kebanyakan orang beragama karena takut masuk neraka. Ya. Alasan itu dibuat penelitian, alasan banyak orang memutuskan untuk beragama karena dia tidak mau masuk neraka. Jadi bisa kita lihat Pak Hendar, obsesi orang itu sudah terjadi sejak sekarang, karena itu yang dipersoalkan adalah surga neraka. Padahal kita tahu itu adalah bidangnya Tuhan. Ya. Saya ngerti, sangat baik kalau kata-kata Pak Hendar tadi berarti janganlah engkau menghakimi, sebab yang jadi hakim hanya Tuhan. Itu benar sekali. Tetapi dari perspektif lain, Pak Hendar, kita bisa mengerti saja. Karena agama ini apalagi yang ditawarkan kalau bukan kehidupan surgawi. Itu agama, semua agama menawarkan kehidupan surgawi. Nah, jalan menuju kehidupan surgawi itulah yang disebut di dalam kepercayaan-kepercayaan yang berbeda. Tetapi ujungnya, tujuannya, yaitu kehidupan bersama Allah di surga. Itulah kehidupan bahagia. Jadi sebenarnya semua orang selalu bilang bijak kan, satu tujuan walaupun berbagai macam cara. Nah, kalau begitu memang benar sekali. Mungkin fanatisme kita itu dikurangi, apalagi sambil menuding-nuding dengan mengatakan bahwa orang ini harus begini baru masuk surga, bila tidak. Setiap orang di dalam gereja Katolik itu ya, saya merasa kalau masuk diskusi di medsos itu, kita akan lihat bahwa memang perilaku orang beragama itu ada macam-macam. Ada yang memang harus kayak apa ya, dia cara beragamanya adalah dengan mempersalahkan orang lain. Dia membenarkan imannya dengan mempersalahkan orang lain. Dan itu di kalangan orang Kristen juga. Seperti kita kan, orang yang punya kecenderungan begini akan selalu menggunakan kalimat di mana barang siapa tidak melalui aku, ia tidak akan gitu kan. Ya, untuk selamanya dialog akan tertutup sampai pada hal demikian gitu. Jadi menurut saya, untuk hidup rukun dan damai di Indonesia ini masih pekerjaan yang sangat besar dan sangat berat. Karena kecenderungan untuk menuding-nuding surga neraka itu masih terlalu kuat di kalangan masyarakat. Ya, orang meyakini bahwa kebenarannya lah yang paling definitif, sedangkan orang yang lain itu salah. Tetapi orang sampai pada sikap toleransi di mana orang saling menghargai, tetapi toleransinya juga masih agak semu dan orang tidak masuk untuk mampu diskusi secara mendalam tentang perbedaan, itu juga masih terjadi. Jadi menurut saya begini, bagus sekali, ya baguslah jangan Anda
mau menghakimi satu sama lain. Tuhan Yesus selalu bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Kalau kamu menghakimi, kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai pada orang lain akan dikenakan pada engkau juga. Gitu. Jadi ya baguslah kita kita jangan menghakimi. Apa yang merupakan tuntutan untuk kita lakukan demi kehidupan surgawi, lakukanlah ketentuan-ketentuan dan kewajiban apa yang harus kita lakukan gitu. Apa yang perlu kita hindari sebagai dosa untuk tidak masuk ke dalam neraka, lakukanlah itu dengan sebaik mungkin. Sebab sebenarnya begini, pada ujungnya Tuhan itu menempatkan rohnya dalam hati kita. Ini bacaan hari ini bagus banget ini, Roma 5 ayat 5 itu. Bacaan yang kedua. Hati kudus Yesus kan hari ini itu mengajak kita untuk melihat tentang kamu akhirnya bukan pengetahuan kepintaranmu. Manusia itu diberikan semacam satu roh Allah yang ditempatkan dalam hati kita, Roma 5 ayat 5 itu, sehingga kita bisa menimbang gitu, baik dan buruk. Untuk menemukan sesuatu perbuatan baik dan buruk, orang tidak harus studi dan belajar untuk mengetahui lika-liku sebuah hal, untuk melihat baik dan buruk. Tidak, orang mempunyai feeling. Makanya saya bilang, seorang gadis muda yang mempunyai ilmu pengetahuan tentang faal tubuh, yang dia memperlengkapi dirinya dengan kemampuan untuk menjaga kesehatan ketika dia hamil, memelihara janin dalam tubuhnya sedemikian. Orang ini akan giving birth the same as a simple woman in rural, hidup di sebuah daerah pedalaman. Wanita desa ini, dia tidak punya pengetahuan tentang kesehatan, tentang janin dan segala, tetapi secara alami Tuhan telah membuat dia untuk mempunyai empati sebagai ibu bagi anaknya. Sehingga wanita kota yang pintar dan wanita bodoh di desa sama-sama giving birth, sama punya kualitas melahirkan sebagai manusia. Menurut saya, surga dan neraka ujungnya tidak ditentukan oleh seberapa pintarnya engkau, tetapi seberapa besar empati yang ada dalam dirimu untuk berpihak kepada yang baik dan menghindar dari dosa. Itu tidak perlu pengetahuan yang tinggi. Ya, begitu kira-kira. Thank you. Terima kasih, Pastor. Oke. Kalau sudah, saya masih ada 2 slide ya buat penutup, refleksi penutup. Silakan. Sudah bisa masuk? Gimana? Masih ada pertanyaan, teman-teman, Bro and Sis, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, mau saya yang nanya, mau ya? Boleh. Mau Romo, kan kita kan lagi bicara topiknya perkawinan suami istri, apakah bisa bertemu di surga? Misalnya Yes. salah satu sudah meninggal, mau yang di dunia ini kan masih sering mendoakan. Itu apakah mereka yang di surga atau di neraka itu tahu bahwa kita mendoakan mereka? Di neraka itu keadaan definitif di mana tidak ada persekutuan dengan Allah. Kalau kita berdoa berarti kita kan berseru kepada Allah. Neraka tidak akan mengetahui. Karena neraka itu terputus dengan Allah. Nah, kalau yang di surga, apakah dia mengetahui bahwa di dunia ini ada yang mendoakan dia? Di surga tidak perlu lagi didoakan. Kita tidak perlu mendoakan orang di surga. Karena di surga sudah keadaan definitif. Doa ini sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Sementara orang di surga sudah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ngapain kita berdoa untuk orang di surga? Ya, di Tapi kan purgatorium yang didoain. Tapi saya nggak tahu gimana dia ada di surga atau api petir. Makanya seperti sudah saya bilang tadi, doa itu penting. Tuhan lihat kesetiaan yang kau tunjukkan dari imanmu. Entahkah di surga atau api pencucian, itu urusan Tuhan. Yang penting kamu dengan setia menunjukkan doamu. Itulah. Terus mau tanya lagi nih, mau kan ceritanya di surga nih, mau kira-kira apa kerjanya kita yang di surga itu, mau ada yang bilang nyanyi-nyanyi karena kan kita tidak makan gitu, hanya menyembah gitu, betul nggak sih, Mo? Iya, kata yang paling bagus itu hanya memuji dan menyembah Tuhan. Surga itu kehidupan jiwa-jiwa persekutuan yang berbahagia bersama Allah di surga.
Jadi kira-kira bahasa manusiawi kita di dunia ini apa? Ya sudah, ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada pujian, ada yang membuat hidup di dunia ini bahagia. Itulah di surga itu kepenuhannya. Orang melakukan pujian dan penyembahan di dunia karena dia happy kan? Ya. Orang makan dan minum di dunia karena dia happy kan? Ya, itulah di surga ada kesempurnaan. Itu. Berarti yang kamu lakukan di dunia yang tidak berkenan itu tidak ada di surga. Tidak ada mulut-mulut yang bergosip lagi di surga, nggak ada. Di surga nggak ada lagi orang saling membicarakan kekurangan masing-masing, tidak ada. Itu semua jiwa sempurna. Tidak ada lagi hubungan nggak beres antara mertua, tidak ada lagi status mertua dengan menantu di surga. Makanya saya bilang suami istri juga mengenal sebagai ya identitas pribadi-pribadi, mengenal jiwa gitu ya. Oh, tapi saya kan bisa ingat nggak ya? Oh, ini dulu di dunia dia suami saya, istri saya. Nah, ini kan pertanyaan seperti ini seperti apa ya? Membawa kita kembali untuk membayangkan bayangan kriteria kita di dunia ini kita kenalkan kepada Allah di surga. Jadi mau terangkan gimana ya? Mau bilang ya, bila itu bahasa itu bisa menerangkan tujuannya, gambaran di dunia ini bisa menggambarkan tujuannya, ya oke, nggak apa-apa. Tetapi tidak terjadi seperti apa yang kita bayangkan di dunia ini. Karena hidup di surga itu melampaui ruang dan waktu. Ya. Nah, saya ambil contoh begini ya, Ibu Meling. Kalau kita hidup di dunia ini, saya ya ingin ke Amerika. Keinginan dan pikiran saya ada di Amerika. Tetapi tubuh saya harus dibawa untuk sampai ke sana dong. Benar? Berarti saya harus beli tiket, ya. Saya naik pesawat, belasan puluhan jam baru sampai di sana. Nah, itu kan cara kita menjalani hidup dalam ruang dan waktu. Pikiran kita melampaui waktu dan ruang. Artinya, saya sekarang di sini, tapi sambil merem, saya bayangkan saya ada di salah satu kota di Amerika. Pak Soender dah, di anaknya di Amerika. Dia lagi bermain dengan cucunya. Pikiran itu mungkin, pikiran itu membuat Anda menembus ruang dan waktu. Tetapi tubuhmu harus kau bawa untuk sampai di sana. Maka tubuh ini harus beli tiket, harus pergi ke airport, harus naik pesawat, baru harus ke sana. Baru kita bisa ada di sana. Nah, dunia itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Sedangkan kehidupan surgawi itu sudah terlepas. Tubuh saya tidak perlu lagi. Amerika bukan lagi sebuah tempat di sana. Tetapi itu adalah sebuah, ya itu tadi, kehidupan persekutuan, kehidupan kebersamaan yang membahagiakan bersama Allah. Itu. Kira-kira begitu penjelasannya, malah mungkin lebih membingungkan lagi nggak Ibu Meling? Ya, udah ngerti. Iya. Ya, jadi berarti doa, lakukanlah doa sebagai ungkapan imanmu. Apa dan bagaimana, Tuhan yang punya kuasa. Kita hanya menyatakan kepercayaan kita. Dan saya percaya, kematian tidak akan memisahkan kita dengan yang namanya orang yang kita cintai. Mau orang tua, mau anak, mau suami, istri, kematian tidak bisa memisahkan. Kalau itu orang yang setia berdoa, itu saya yakin ya,
Kalau ditanya ayat kitab suci mana, saya nggak tahu. Tapi kan saya yakin kehidupan surgawi mendoakan kita. Kita gereja pesiara, ada gereja api pencucian dan gereja bahagia para kudus di surga. Ini saling mendoakan sebab kita punya satu Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama yang mempersatukan ketiga gereja itu. Gereja pesiara, gereja api pencucian, dan gereja para kudus di surga. Pastor, boleh saya tanya, Pastor, sedikit, Boleh. Pastor. Boleh. Kalau kita di dunia suami istri udah berpisah dan saling bermusuhan, itu nanti kalau di surga atau di api penyucian, kita dalam kondisi bermusuhan juga, tidak saling bicara atau bagaimana, Pastor? Itu Terima dia. kasih. Itu dia. Bicara itu kan tidak mungkin lagi. Sebab bicara itu adalah komunikasi manusia yang hidup. Ketika mati, kita tidak ada di dalam pembicaraan lagi. Mulut tidak bisa berbicara sebab mulut ini sudah jadi hancur. Pikiran dan ingatan bahasa tidak ada sebab itu sudah hancur. Tetapi kita masuk ke dalam pengetahuan yang lebih totally. Nah, kalau dalam keadaan di dunia ini, orang yang sudah saling terpisah dan bermusuhan, nah inilah yang saya bilang, seperti Pak Suhendar katakan tadi, kamu sudah menciptakan nerakamu sendiri di dunia. Kalau begitu apa? Ajaran gereja tentang neraka dan api pencucian, ajakan bagi kita untuk bertobat. Kita masih diberi waktu nih. Wahai suami istri, ya, yang mungkin mencari jalan masing-masing dalam keadaan amarah, dendam, benci, masih ada waktu loh. Mumpung kita diberikan waktu. Jadi, perbaiki dengan kata pertobatan. Mungkin perbaiki bukan berarti kamu bersatu kembali sebab sudah susah. Tidak apa-apa. Yang penting ada pengampunan. Tidak ada sakit hati, dendam. Neraka-neraka yang di dunia ini harus dilenyapkan supaya kita masuk kepada jangan membawa peralihan neraka dunia ini ke neraka yang kekal gitu. Kalau bisa apa yang menjadi tanda-tanda bagi kita di hidup di dunia yang ada neraka, ya kita perbaiki. Karena masih ada api pencucian dan ada surga. Dan pintu pertobatan selalu terbuka bagi siapa saja. Kemurahan hati Allah selalu terbuka bagi siapa saja. Tuhan sendiri menghendaki kita bahagia bersama Dia di surga kok. Gitu ya. Jadi saya mohon maaf, tanpa saya mau menghakimi ya, tetapi saya mau mengatakan saja bahwa selagi kita hidup di dunia, jangan kita ciptakan neraka yang terus-menerus akan kita bawa kepada kehidupan yang kekal, tetapi akhirilah itu dengan ya pertobatan, pintu maaf, ya seperti itu. Masih Apa cukup Pastor lewat kamar pengakuan dosa saja, karena sudah nggak mungkin lagi Pastor untuk bisa bertemu. Oh ya, untuk tidak mungkin bertemu lagi, ada macam-macam cara untuk memperbaiki. Pada ujung-ujungnya itu adalah api pencucian saja yang menjadi penyelesaian. Kenapa saya bilang begini? Purgatorium itu ada sebagai kemungkinan bagi orang yang mengakui dosanya dan diampuni dosanya, tetapi dia belum terjadi pemulihan atas hidupnya. Itu makanya ada api pencucian. Ruang pengakuan dosa itu adalah ruang untuk pembebasan dari ruang untuk pertobatan. Dalam arti orang itu mengakui dosanya dan dilepaskan dari dosa. Tetapi akibat dosa itu kan masih harus ditanggung. Iya dong. Makanya ada penitensi. Nah, ya ambil contoh deh. Saya pakai Uskup Malang. Uskup Malang dia memberikan keterangan tentang purgatorium bagus banget. Dia bilang, anakmu adalah seorang
pembunuh yang jahat, suka mukulin orang, suka bunuh orang. Terus dia datang kepada mamanya dan dia bilang, "Mah, saya mohon ampun atas perbuatan dosa saya. Saya berjanji tidak melakukan lagi." Mamanya, "Iya, aku mengampuni engkau, anakku." Oke. Tetapi kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya itu tidak serta-merta pulih, hilang dengan pengakuan pertobatannya. Dalam hukum sipil, dia harus menanggung ya, pemulihan, dikenakan sanksi atas untuk membayar sidang perkara ataupun harus mengembalikan uang korupsi sedemikian. Nah, perbuatan membunuh itu kan merusak jiwanya, merusak karakternya, sehingga mamanya mengatakan, "Aku mengampuni engkau," tetapi ada hal yang kedua, harus dia pulihkan dari kepribadiannya yang membunuh orang. Belum lagi orang yang menjadi korban. Gitu. Tetapi dalam ajaran gereja, minimal engkau sudah melakukan dua hal ini. Yaitu satu, mengakui dosamu, dan yang kedua, engkau melakukan penitensi. Penitensi ini berguna bagi pemulihan karakter yang rusak dari dirimu, gitu. Ya. Jadi ya dalam hal ini dengan sudah tidak mungkin lagi untuk bisa menghubungi pihak istri yang sudah bercerai. Satu, benarkah engkau telah berusaha, bukan engkau, benarkah seseorang telah berusaha maksimal mungkin untuk menghubungi pihak yang tersakiti, atau kalau dia misalnya suami ini ditinggalin oleh istrinya main gila, lari dengan orang itu, dia tinggalin suami dan anak-anak. Ini ada juga kasus seperti ini. Ya, si suami ngaku dosa dan dia mengakui kerugian, melakukan karakternya terpengaruh oleh perceraian ini, tetapi dia mengambil tanggung jawab terhadap anak-anaknya sehingga dia dengan setia menjaga, melihara anak-anaknya, gitu ya. Kemudian dia menanggung penitensi yang sebenarnya lebih berat ada pada pihak yang lari meninggalkan, gitu. Nah itu sudah minimal, sudah oke. Dua itu udah oke. Yang ketiga harusnya adalah pemulihan hubungan dengan pihak yang tersakiti. Dalam hal ini lebih istri yang lari meninggalkan suami dan anak-anak, dialah yang harus datang. Gitu. Maaf, sudah terlalu jauh atau bagaimana nih saya penjelasannya? Saya rasa itu refleksi penutupnya paling bagus itu, Romo. Romo ke refleksi penutup bagus sekali itu. Iya. Sudah siap untuk refleksi penutup? Saya sudah cukup siap. Silakan, Mo. Oke, baiklah. Semua tergantung dari Ibu Meling. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum saya mohon maaf kalau jawaban-jawaban saya mungkin terlalu, yang Anda butuh konkret, tetapi ini kurang konkret, ya apa boleh buat. Ya. Kebanyakan hal memang ini tema yang kita tidak gampang bisa menjelaskan untuk memuaskan semua pihak, memang tidak. Tapi ini lebih pada arahan supaya lebih kita mengingat bahwa hubungan suami istri itu, ya, dia itu tidak percuma, dia itu punya nilai yang sangat besar. Jadi dengan kematian bukan dipisahkan, tetapi dialihkan kepada sebuah tingkat yang lebih tinggi lagi gitu. Karena mengingat ya, di surga itu semuanya sempurna dalam Kristus. Maka masa sih percuma hubungan suami istri di dunia ini? Enggak dong. Kita di dunia ini juga memperoleh kesempurnaan hubungan itu dalam Kristus. Gitu. Karena itu memang betul surga itu sudah terjadi di dunia ini. Ya. Yaitu ketika hubungan relasional ini berjalan dengan baik. Ya. Hubungan antara suami istri, orang tua anak, menantu mertua,
itu semua berjalan dalam konteks kesempurnaan di dalam Kristus. Ya. Atas dasar ini maka kita mempunyai pengharapan ya. Kita punya pengharapan ya. Jika seluruh keluarga setia beriman dan hidup dalam pengharapan dan kasih sampai akhir hayat, maka kita akan bertemu lagi di surga dalam keadaan yang lebih sempurna. Jadi jangan diragukan ini. Ini pasti. Ya. Pengharapan. Jika keluarga setia beriman dan hidup dalam pengharapan dan kasih sampai akhir hayat, kita akan bertemu lagi di surga dalam keadaan yang sempurna. Karena kita sudah menciptakan surga itu di dunia, maka kita mempunyai jejak untuk memperoleh kesempurnaan itu. Ya. Seperti apa persisnya hubungan kasih ini? Kita tidak dapat menjabarkan. Namun kitab suci mengajarkan kepada kita tentang surga, yaitu apa? Apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus bab 2 ayat 9. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, presentasi dari saya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Makasih Romo. Makasih Romo. Thank you. Makasih. Bagus banget nih. Kita semua. Jadi Bapak Ibu, kita tahu ya sekarang ya, kalau kita suami istri nanti di surga kita pasti ketemu. Hanya kita di surga itu tidak seperti berstatus di dunia ini sebagai suami istri, karena di surga tidak ada kawin dikawinkan atau mengawinkan lagi. Untuk acara selanjutnya, lanjut ya Pak Hendar ya. Ya silakan. Pengumuman ya. Ya. Kita di sini pengumuman untuk mengetahui acara KKB berikut di bulan-bulan berikut ya, Bapak Ibu boleh mengisi form Bitly atau tulis di kolom chat, nanti panitia akan memasukkannya di Bitly. Kemudian yang kedua, KKB kita selalu mengadakan kunjungan ke panti jompo. Jadi untuk donasi yang telah masuk, kita ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu yang telah memberikan donasi kepada kita. Bulan kemarin kita ada kunjungan ke panti jompo sama panti asuhan anak-anak. Bisa di ini Pak Regi? Ya, oke. Itu kegiatan-kegiatan kita bulan kemarin kita ada kunjungan. Dari awal sampai yang terakhir aja. Ini kita mulai. Silakan Regi. Oke. Ini kegiatan KKB kita dari awal, boleh Regi tolong slide-nya dipindahin. Oke, ini yang lama gitu kan ya, yang pernah kita lakukan. Silakan. Ini juga sama, ini juga sudah kita lakukan. Sama juga, ya. Ini sudah kita lakukan juga. Nah, ini yang terakhir belum lama, itu bulan lalu kalau nggak salah, itu bulan Mei, ini kita lakukan di panti asuhan, dan satu lagi ada di panti jompo. Nah, ini yang barusan ini yang bulan Mei yang lalu ya. Ini yang terakhir. Persembahan kasih bisa yang tadi katakan ada di sini, kalau ada yang mau berikan gitu kan, yang kita akan lakukan buat donasi setiap kegiatan aksi sosial kita. Oke, kira-kira itu. Silakan Meli. Ya, untuk mengetahui acara kita bulan depan nanti KKB tanggal 8 Juli, temanya menyusul Bapak Ibu. Nanti kita akan kirim via WA untuk tema. Itu aja Pak Suhendar. Ya, silakan. Sekarang kita nanti sebentar lagi akan lagu penutup. Romo, nanti kita minta doa penutup sama berkatnya dari Romo ya. Baiklah, dengan senang hati. Silakan. Kita doa penutup dulu apa? Doa penutup dulu mungkin ya, sama ini berkat baru lagu ya terakhir. Ya. Oh, doa penutup dulu ya. Silakan Romo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan, surga dan dunia adalah ajang Engkau membentuk kami untuk memperoleh makna arti hidup kami. Persiaran di dunia adalah persiaran menuju kepada persekutuan yang abadi bersama Engkau di surga. Semoga Engkau memberkati pasutri-pasutri dalam kelompok KKB ini, atau sahabat, keluarga, kenalan kami, agar mereka yang lagi diperteguh di dalam cinta meneruskan itu biar surga di dunia ini terwujud. Dan bagi mereka yang sementara berjuang dalam kesetiaan dan cinta kasih, semoga Engkau memperteguh mereka agar terus tercipta surga di dunia ini, agar apa yang kami alami sebagai kehidupan surga yang definitif telah diusahakan lebih dahulu lewat cinta dan pengorbanan di dunia. Berkatilah pasangan-pasangan suami istri, ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang masih lengkap maupun salah satunya telah pergi, agar mereka tetap setia di dalam cinta, mengabdi dan memberikan diri di dalam karya dan amal baik, mendalami iman, pengharapan, dan kasih kepadamu. Semoga apa yang melakukan sebagai sumbangan-sumbangan sosial adalah wujud nyata mereka untuk menciptakan senyum dan kebahagiaan bagi mereka yang menderita dan membutuhkan. Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Engkau selalu memanggil hamba-hambamu ini untuk memperdalam iman dan kepekaan rohaninya. Ujung-ujungnya semoga mereka menghasilkan buah-buah kebaikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Rahmat dan berkat Tuhan bagi kita semua yang mengikuti acara pendalaman iman pada malam hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima kasih. teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara pada malam ini. Kita tutup dengan lagu penutup, Ku Tak Tahu Kan Hari Esok. Ini kita resapi seluruh liriknya, bagus banget liriknya itu. Silakan, Peggy. Udah pada ngilang tuh 30. Suaranya nggak ada, suaranya hilang. Diulang lagi, suaranya hilang. Suaranya hilang. Suara juga ada. Thank you Pak Hendar. Thank you. Terima kasih Pak Asikin. Ya, Pak Regi, makasih. Semua ya, terima kasih ya. Terima kasih. Saya juga live ya, yuk makasih. Ya, saya juga live ya, pamit. Terima kasih, yuk, terima kasih. Teng.